Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para ummahat wal akhwat, barakallahu fikunna. Semoga Allah senantiasa memberikan berkah kepada kalian. Kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mempermudah hisab kita, memperberat amalan timbangan kebaikan kita. Dan kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi sebab dari sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita seluruhnya ke dalam surganya dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa diraih surga itu kecuali dengan kesabaran. Ingat ki ummahat, tidak bisa diraih surga itu kecuali dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan untuk kalian karena buah dari kesabaran. Ketahuilah, surga itu sebaik-baiknya tempat kembali bagi seorang muslim. Di hadapan saya, para akhwat, ada buku yang berjudul Ahadisul Akhlak. Hadis-hadis yang mengumpulkan berkaitan dengan tingkah laku, budi pekerti, dan akhlak. Yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Semoga Allah senantiasa menjaganya. Dalam bab yang kita akan bacakan di sini, bab at-ta'amul ma'al ahli. Bagaimana bertingkah laku, berakhlak dalam pergaulan suami istri. Bagaimana dalam buku ini mendidik seorang istri untuk berakhlak terhadap suaminya, bertingkah laku terhadap suaminya. Ingat ki ummahat, Rasulullah SAW menegaskan, aksari ma yudkhilun nasal jannah. Kebanyakan yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga adalah husnul khuluq, karena tingkah laku yang baik. Maka itu Rasulullah mengajarkan kepada kita suatu doa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan seorang hamba dibanding dengan husnul khuluq, tingkah laku yang baik. Jadi dalam bab ini kita akan diajarkan at-ta'amul ma'al ahli. Bagaimana bertingkah laku, beradab, berakhlak. Ketika kita berbicara dengan suami tak berakhlak, akan diajarkan dalam buku ini. At-ta'amul ma'ahli. Bertingkah laku, berakhlak dalam pergaulan suami istri. Kita akan masuk pada fasal yang pertama, tentang peran rumah. Rumah itu dalam bahasa Arab al-bait. Peran dan fungsi rumah dalam pembentukan akhlak dan tingkah laku seorang wanita dalam rumah tangganya. Peran dan kegunaan rumah dalam pembentukan akhlak dan tingkah laku seorang wanita ketika di rumahnya.
Jadi dalam bab ini akan diajarkan ada 5 dari peran atau fungsi kegunaan rumah di dalam bertingkah laku dalam rumah tangga. Yang pertama, ingat Ibu, catat. Peran rumah itu, dari rumah itulah, dari rumah kita. Bukan rumah orang lain, rumah kita. Itulah awal akan terbentuknya romantika rumah tangga. Dari rumah kita, bukan rumah orang lain. Itu akan terbentuk sebuah romantika rumah tangga. Akan terbentuk keharmonisan, kebahagiaan dalam rumah tangga. Ingat ke ummahat, sejelek-jeleknya rumah kamu, tapi dia adalah surgamu. Sebaik-baiknya rumah orang, itu bukan surgamu, tapi surganya. Rumahmu itu adalah surgamu. Rumah orang lain bukan surga kamu, tapi surga milik dia. Jadi, dalam fungsi yang pertama, bagaimana seorang ummahat, seorang akhwat menjadikan rumahnya adalah awal pembentukan romantika, cinta, kasih sayang, keharmonisan di rumahnya. Maka itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegas dan jelas itu mengharamkan, melarang seorang wanita satu menceritakan romantika rumahnya kepada siapapun. Keharmonisannya yang terjadi di rumahnya. Maka itu Rasulullah melarang, mengharamkan bagi seorang wanita menceritakan bagaimana tingkah lakunya terhadap suaminya, pergaulan, cinta, keromantisan di luar rumahnya, yang nanti akan dibaca pada babnya. Dihafal ummahat yang pertama, dari rumah itu akan terbentuk romantika rumah tangga, karena rumahmu adalah surgamu. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Yang kedua, dari rumah itu akan terbentuk kesolehan seorang wanita. Dari rumah itu akan terbentuk bidadari-bidadari di dunia. Dari rumah itu akan terbentuk wanita-wanita yang senantiasa taat terhadap suaminya. Karena rumahmu itu adalah hijab terbaikmu. Rumahmu itu adalah hijab terbaikmu. Untuk membuktikan kesolehan seorang wanita, itu lihat dia di rumahnya. Jangan lihat dia di rumah orang lain. Membuktikan kesolehan seorang wanita, lihat dia di rumahnya. Apakah di rumahnya dia sering membaca Al-Quran?
atau di rumah orang lain, dia suka membaca Al-Quran. Apakah di rumah sendiri, dia rajin mengerjakan sholat malam, atau di rumah orang lain. Dari rumah itulah seorang wanita akan dikenal apakah dia wanita yang soleha atau wanita yang salahah, yang salah. Yang ketiga, rumah itu adalah tempat ibadah yang terbaik bagi wanita. Ingat ummahat dalam bab awal ini, rumah adalah tempat ibadah yang paling terbaik. Bahkan rumah Anda ummahat itu lebih baik dari ibadah yang kalian lakukan walaupun di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bayangkan itu. Kalian mengerjakan ibadah sholat di rumah kalian, itu tetap lebih afdal dari sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Coba berpikir, Ki. Kenapa kita lebih senang, lebih semangat beribadah di rumah orang lain dibanding rumah kita sendiri? Sedangkan rumah kita itu sebaik-baiknya tempat ibadah. Ketika kita mengerjakan ibadah di dalam rumah kita, itu seabdul-abdulnya tempat ibadah ummah. Salah, Ki, kalau kita memilih tempat orang lain untuk mengerjakan ibadah, dan kita tidak mengerjakan dan tidak memilih rumah kita sendiri. Membaca Al-Quran di rumah sendiri jauh lebih afdal dibanding membaca Al-Quran di rumah orang lain. Ummahat, jangan menganggap kecil, menganggap remeh dari segala ibadah-ibadah yang kalian lakukan jika di rumah Anda sendiri. Ingat ya, di rumah kalian sendiri. Jangan anggap kecil. Karena wanita itu rumahnya adalah tempat ibadah yang terbaiknya. Beda itu nilai pahalanya. Kalau kalian membaca Al-Quran di rumah sendiri dibanding rumah orang lain, beda. Ingat ummahat, kenapa rumah itu, rumah bagi seorang wanita adalah tempat ibadah yang terbaik? Dikarenakan rumah itu adalah sarana yang paling terbesar dalam pembentukan nilai-nilai keikhlasan. Saya ulangi. Kenapa rumah itu adalah tempat ibadah yang terbaik bagi wanita? Karena di rumah itulah akan terbukti, terbentuk nilai-nilai keikhlasan. Siapa yang mau dengar ketika kalian membaca Al-Quran di rumah? Siapa yang memuji kalian, memuji kalian? Siapa? Ketika kalian membaca Al-Quran di kamar kalian, siapa yang mau lihat? Siapa yang mau dengar? Beda kalau kalian melakukan ibadah di tempat yang lain. Di rumah teman kalian, di rumah saudara kalian, di rumah teman kalian. Sangat mudah kalian terjangkiti dengan nilai-nilai riya.
ingin dilihat, ingin dipuji, ingin didengar, ingin disanjung. Tapi ketika kalian melakukan ibadah itu di rumah kalian, itu sangat terbukti akan nilai-nilai keikhlasan. Wa may yura'i yura'i Allah. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah karena ingin dilihat, setelah dilihat dia ingin dipuji, disanjung, diangkat. Kata Rasulullah, yura'i Allah. Maka Allah akan umumkan kelak di hari kemudian di hadapan seluruh manusia bahwa orang ini beribadah karena ingin dilihat. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah karena ingin didengar, maka nanti di hari kiamat Allah akan umumkan kepada seluruh manusia bahwa orang ini melakukan ibadah karena ingin didengar. Ummahat, melakukan ibadah di dalam rumah adalah pembuktian dari keikhlasan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hendaknya seorang muslim, seorang hamba mempunyai suatu amalan. Wajib dia punya suatu amalan yang tidak ada yang bisa mengetahui kecuali dirinya dengan Allah. Tidak diketahui oleh suaminya, tidak diketahui oleh temannya, anaknya, siapapun tidak tahu. Kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sebuah amalan yang besar. Melakukan ibadah dalam rumah itu adalah sebuah bentuk tanda-tanda keikhlasan. Ciri-ciri riya itu ada 3, kata Ali bin Abi Thalib. Ciri-ciri riya ada 3. 1, dia rajin beribadah ketika banyak manusia. Banyak manusia yang melihatnya, dia rajin. Ketika dia sendiri. Sendiri di rumah, dia malas beribadah. Itu ciri riya. Walaupun dia berkata, saya tidak riya. Tapi kamu telah melakukan ciri dari ciri-ciri riya. Ummahat, kalau rajin beribadah di luar, harus juga rajin beribadah di rumah. Bahkan lebih. Ingat konsekuensi. Kalau rajin mengaji di luar, membaca Al-Quran di luar, rajin juga membaca Al-Quran di rumah. Jangan sampai kamu terjangkiti penyakit riya. Semangat rajin beribadah ketika banyak orang, akan tapi malas ketika sendiri. Ciri riya yang kedua, dia semakin semangat ketika manusia memujinya. Semakin bertambah ibadah yang dia lakukan ketika manusia memujinya. Tapi ketika manusia tidak ada yang memujinya, dia malas beribadah. Itu ciri riya. Hati-hati. Itu ciri-ciri riya. Jangan sampai kamu terjangkiti dengan penyakit riya. Dan orang yang beribadah di rumah itu aman dari riya. Siapa yang mau melihatnya? Siapa yang mau mendengarnya? Maka kita nasihatkan kepada ummahat, amalan yang mulia, amalan yang besar yang dilakukan oleh seorang wanita adalah di rumahnya. Dan konsekuensi dari penjagaan diri terhadap riya, ketika dia melakukan sebuah ibadah di luar rumahnya, maka jangan dia tinggalkan ketika dia di dalam rumahnya. Karena rumah itu
adalah tempat ibadah yang terbaiknya. Rumah adalah tempat ibadah yang terbaiknya. Saya teringat dengan hadis Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu qauman." Saya melihat ada suatu kaum ya'tuna yaumal qiyamah yang datang pada hari kiamat. Nabi menyampaikan hal ini, hadis ini di hadapan para sahabat. Ada suatu kaum yang datang pada hari kiamat. Dengan sombong dan angkuhnya mereka menepuk dada mereka. Karena mereka telah menyaksikan amalan kebaikan yang mereka lakukan setinggi gunung Tihamah. Gunung yang tinggi dan berwarna putih. Yang dilihat dari arah yang sangat jauh. Sudah dilihat karena tingginya gunung itu. Karena putihnya gunung itu sampai dari arah yang jauh sudah dilihat. Orang-orang ini berbangga-bangga dengan amalan mereka yang banyak. Seperti gunung Tihamah. Mereka pun melangkahkan kaki mereka. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Terjadi hal yang aneh. Semakin dia mendekati gunung ini semakin kecil. Semakin dia mendekati gunung ini semakin kecil. Ketika dia akan sampai di gunung ini bagaikan debu yang berterbangan. Atau morgana sudah. Sahabat yang mendengarkan penyampaian Nabi ini, beliau berkata, "Khobu wa khasiru." Ya Rasulullah, alangkah celaka dan ruginya mereka. Amalan yang banyaknya itu bagaikan debu yang berterbangan. Siplana ya Rasulullah, man haula'i. Sifatkan kepada kami ya Rasulullah, siapa gerangan mereka ya Rasulullah. Orang-orang yang rugi di hari kiamat. Amalan mereka yang banyak itu berterbangan. Catat gini sifatnya Ummahat, catat gini. Karena sahabat saya penasaran, siplana. Sifatkan kepada kami, man haula'i. Siapa mereka? Maka Nabi mensifatkan mereka. Orang-orang yang ketika banyak manusia, dia menampakkan sebagai sosok yang rajin beribadah. Giat beribadah. Banyak melakukan kebaikan. Ketika banyak mata-mata melihat dia. Akan tetapi kata Nabi, ketika dia sendiri di rumahnya, sendiri di kamarnya, tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang yang menyaksikan, sendiri dia di rumahnya, dia melakukan dosa dan maksiat. La haula wa la quwata illa billah. Bahayanya orang seperti ini. Munafik mereka. Di luar dia menampakkan kesolehan. Sebagai wanita yang soleha. Wanita yang baik. Tapi ketika di rumahnya, dia wanita yang buruk. Waspada kini. Hati-hati kini. Rumahmu itu adalah tempat ibadah terbaikmu. Jangan sampai di luar kamu menampakkan kesolehan. Ibadah yang banyak. Tapi ketika engkau di rumah, kamu kotori rumahmu dengan dosa dan maksiat. Inilah yang ditafsirkan dalam firman Allah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Telah datangkah kepadamu, kata Nabi. Kata Allah. Pemberitaan tentang al-ghasyiyah. Hari yang akan disingkapnya segala amal perbuatan manusia. Disingkap semuanya. Wujuhu yawma idin khasyi'ah. Rupanya ketika amalan-amalan itu tersingkap, banyak wajah-wajah yang tertunduk lesu, kata Allah. Ummahat sudah hafal ayat ini kan?
Tapi jarang ummahat tidak mendalami ayat ini. Teguran. Wujuhu yawma idzin khasyiah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang tertunduk. Kenapa mereka tertunduk? Amilatun nasibah. Mereka telah melakukan amalan-amalan yang banyak. Amalan-amalan yang melimpah. Tapi rupanya semua amalan yang dilakukan itu hanya bagikan debu yang berterbangan. Faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alna haba'an mansur. Ummahat, hati-hati ki. Selalu diingat, rumah itu adalah tempat ibadah yang terbaik bagi kalian. Disitulah kalian harus banyak beribadah. Bukan di luar. Dan ingat, jangan coba-coba main-main. Melakukan dosa dan maksiat di rumah kalian yang sebagai tempat ibadah yang terbaik. Karena dalam bab ini ditekankan, rumah wanita itu adalah tempat yang terbaik dalam ibadah. Baca Al-Quran. Mengerjakan sholat duha. Sholat malam. Kemudian yang keempat. Dari peran rumah dalam romantika rumah tangga. Wanita itu ummahat adalah mutiara yang tersimpan di dalam rumahnya. Dia mutiara yang tersimpan di dalam rumahnya. Selama dia menetap di rumahnya, dia akan menjadi mutiara. Dan dia tidak perlu menyampaikan kepada dunia dan seluruh penduduk dunia bahwa dirinya adalah mutiara. Karena orang pun tidak mengenalnya atau orang mengenalnya, dia tetap mutiara. Selama dia menetap di rumahnya. Maka itu seorang wanita tidak perlu terlalu berangan-angan dan bercita-cita. Manusia itu mau mengenal dirinya, siapa dia. Tidak perlu ummahat, tidak perlu. Tidak perlu ummahat bercita-cita agar namanya, dirinya itu dikenal oleh manusia, apalagi laki-laki. Tidak perlu. Karena kalian adalah mutiara. Mutiara yang tersimpan di dalam rumah. Semakin lama kalian berdiam di rumah, maka akan semakin nampak keaslian bahwa Anda mutiara. Tapi ingat umat, semakin Anda sering keluar dari rumah Anda, akan terkikis keaslian mutiara Anda. Bahkan semakin Anda dikenal oleh manusia, itu semakin diragukan keaslian Anda mutiara. Wanita itu semakin dia berdiam di rumahnya, maka semakin nampak keaslian bahwa dia mutiara. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikunna. Berdiamlah kalian di rumah kalian. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, maknanya itu jauh lebih berberkah dan jauh lebih aman bagi wanita. Maka pada poin yang keempat ini, kita nasihatkan kepada akhwat, ummahat, tidak usah kalian mau dikenal nama kalian. Cukup kalian dikenal dengan amalan kalian. Seorang akhwat tidak perlu dikenal oleh penduduk bumi. Tapi cukup dikenal oleh penduduk langit. Itu prinsip. Semakin banyak dia berdiam di rumahnya, tidak dikenal oleh manusia,
itu semakin baik baginya. Maka itu dari kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, dari kalangan sahabat, tabi'in, atma'ut tabi'in, ketika mereka ingin mencari pasangan hidup, mereka ingin mencari seorang wanita yang dijadikan istri, yang pertama dia cari, apakah wanita ini banyak berdiam di rumahnya atau tidak. Itu dijadikan sebagai tolak ukur. Dia banyak berdiam di rumahnya atau tidak. Kemudian yang kelima, dari peran rumah dalam keharmonisan rumah tangga. Bahwa rumah itu adalah tempat yang paling aman bagi wanita. Tidak ada tempat yang paling aman bagi wanita kecuali rumahnya. Maka itu dalam agama kita, seorang suami itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dalam hal satu, makanan, dua, pakaian, tiga, keamanan. Itu kewajiban. Memberikan keamanan pada istri itu adalah hal yang wajib. Dijelaskan oleh para ulama apa arti memberikan keamanan pada istri. Maknanya mensaranai rumah. Itu maknanya. Jadi fungsi rumah pada seorang wanita itu fungsinya sebagai keamanan. Memberikan keamanan bagi seorang wanita. Maka itu seorang wanita dia bisa menuntut kepada suaminya jika rumah yang disiapkan oleh suaminya tidak bisa memberikan keamanan bagi dirinya, dia bisa menuntut. Dan dia bisa masuk dari kategori kafa bil mar'i isman ayyudoyi aman yafut. Cukuplah seorang suami itu dikatakan berdosa jika dia menantarkan orang-orang yang berada di atas tanggung jawabnya. Di antaranya tidak memberikan keamanan terhadap istrinya berkaitan dengan rumahnya. Contohnya, ada seorang suami yang dia membikinkan rumah untuk istrinya 5 lantai, subhanallah, 7 kolam renangnya, tehel semuanya, banyak kamarnya, tapi tidak ada pintu dan jendelanya rumah itu. Padahal 7 kolam renangnya. Tapi masalahnya tidak ada pintu dan jendelanya. Maka suami ini dikategorikan tidak memberikan nafkah keamanan. Karena tidak ada fungsi rumah di situ. Atau seorang suami yang mensaranai, membikinkan rumah untuk istrinya. Rumah yang megah, mewah, bagaikan istana. Pintu-pintunya terbuat dari baja. Tapi masalahnya rumah itu dibuatnya di hutan. Maka tidak dikategorikan dia memberikan keamanan, kata para ulama. Atau suami memberikan sarana rumah kepada istrinya. Rumah yang mewah, megah. Ada lagi penjaganya. Ada satpamnya. Tapi masalahnya satu. Istrinya tinggal bersama iparnya satu rumah. Maka tidak dikategorikan dia telah menafkahi dalam sisi keamanan. Coba lihat umat. Begitu besarnya fungsi dan peran rumah
dalam romantika rumah tangga. Memberikan keamanan bagi seorang wanita. Jadi ini bab yang pertama. Kita bisa ulangi, ummahat, rumah itu adalah pembentukan keharmonisan, semua keharmonisan, ketentraman, romantika, rumah tangga itu berawal dari rumah. Kalau rumahnya itu baik, pergaulan yang baik di rumah akan terbentuk keharmonisan. Tapi kalau rumahnya seperti neraka, tidak akan terbentuk itu adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Yang kedua, rumah itu adalah hijab yang terbaik bagi seorang wanita. Terbentuk kesolehan seorang wanita di rumahnya. Yang ketiga, rumah itu tempat ibadah yang terbaik bagi seorang wanita. Yang keempat, rumah itu adalah wanita. Semakin lama wanita itu berdiam di rumahnya, maka dia akan menjadi mutiara yang tersimpan. Mutiara yang tersimpan di dalam rumahnya. Kemudian yang terakhir, rumah itu tempat yang paling aman bagi wanita. Setelah kita mengetahui 5 hal ini, ada poin yang paling penting yang ditekankan. Diingat ummahat, ada poin yang paling penting. Yaitu, ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, percekcokan dalam rumah tangga, tidak sejalan dalam rumah tangga, ada pertengkaran dalam rumah tangga, ingat-ingat kita di 5 fungsi rumah. Ketika bertengkar dengan suamita, cekcok dengan suamita, ada kesalahpahaman dengan suamita, ingat-ingat kita 5 fungsinya. Jangan sekali-kali kamu keluar dari rumah. Ketika bertengkar dengan suamita, jangan keluar dari istanata. Jangan keluar dari tempat ibadah yang terbaik yang Anda miliki. Gara-gara pertengkaran. Jangan sekali-kali karena semata-mata bertengkar dengan suamita, kalian keluar dari rumah Anda. Karena rumah itu adalah tempat yang paling aman bagi kalian. Jangan sekali-kali ketika bertengkar dengan suamita, kita keluar dari rumah tak. Karena rumah itu adalah hijab yang terbaik tak. Itulah fungsi tadi yang dibacakan 5 itu. Larinya ke situ. Karena pertengkaran akan terjadi dalam rumah tangga. Ada pertengkaran, ketidakcocokan, kesalahpahaman. Ingat jangan keluar dari rumah tak. Karena rumah tak hijab terbaik tak. Rumah tak adalah tempat ibadah yang terbaik tak. Selama kalian berdiam di rumah kalian, maka kalian akan menjadi mutiara yang tersimpan di dalam rumah. Ingat ummahat, masalah yang kecil dalam rumah tangga, itu akan menjadi besar. Bahkan bisa berakhir pada perceraian. Ketika seorang wanita keluar dari rumahnya. Ketika dia bertengkar. Ingat. Masalah kecil bisa menjadi besar. Kalau keluar dari rumah. Maka itu masalah rumah tangga yang paling sulit diselesaikan. Ketika dalam masalah rumah tangga itu wanita telah keluar dari rumahnya. Tapi ingat bagaimanapun besarnya masalah dalam rumah tangga, bahkan berada di ujung jurang sudah rumah tangga Anda. Selama Anda tidak keluar dari rumah Anda, masalah itu akan terselesaikan. Saya ulangi lagi. Masalah yang kecil dalam rumah tangga,
itu bisa menjadi besar. Bahkan bisa berujung kepada perceraian. Jika kamu ummahat memberanikan diri keluar dari rumahmu, hijab terbaikmu, tempat ibadah yang terbaik, sarana keamanan yang paling terjaga, kalian keluar, masalahmu semakin besar. Bagaimanapun besarnya itu masalah ibu-ibu dalam rumah tangga. Tapi selama engkau berdiam di rumahmu, insya Allah masalah itu akan terselesaikan. Maka itu sebagian ulama memasukkan kalimat talak, dimasukkan kalimat cerai bagi seorang suami yang berkata kepada istrinya, keluar kamu dari rumah ini. Itu sebagian ulama masukkan sebagai kata cerai. Karena berarti dia telah mengeluarkan dia dari istananya. Kapan seorang suami berkata, keluar kamu dari rumah ini, itu menunjukkan cerai. Sebagian ulama berpendapat. Maka itu saya nasihatkan kepada ummahat, kepada akhwat, ya, bagaimanapun pertengkaran Anda dengan suami Anda, tetaplah berdiam di rumah. Bahkan seandainya ummahat, kalian telah ditalak satu oleh suami Anda, ditalak satu, atau ditalak dua, tetap Anda dilarang keluar dari rumah. Coba bayangkan kita ummahat. Pikir kita coba bab ini, pentingnya bab ini. Sampai wanita yang telah ditalak satu oleh suaminya, ditalak satu, atau ditalak dua oleh suaminya, dia tetap dilarang keluar dari rumahnya. Nanti bisa setelah ditalak tiga. Karena agama melihat tidak ada cara memperbaiki rumah tangga itu kecuali wanita tetap berdiam di rumahnya. Karena kapan dia keluar, sudah. Itu adalah sebuah masalah yang paling sulit diselesaikan. Kalau kita mau tetap mempertahankan rumah tangga kita, jangan sekali-kali engkau keluar dari rumah ketika engkau menghadapi sebuah masalah dan ini bab yang ditekankan. Selalu kalau ada masalah dalam rumah tangga, selalu diingat 5 poin ini. Rumahku adalah istanaku, rumahku adalah hijab terbaikku, rumahku adalah tempat ibadah yang paling terbaik. Masih mau keluar. Ini poin yang ditekankan oleh pengarang. Jadi ummahat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini poin-poin yang dibentuk. Kemudian kita masuk, masih ada waktu. Ingat ummahat. Kata pengarang. Rumah itu akan menyingkap, membongkar sifat asli seseorang. Ingat itu, rumah. Rumah itu akan membongkar dan menyingkap siapa sebenarnya orang ini. Walaupun ada ummahat ya, wih rajin sekali di luar, membersihkan di rumah orang. Dikenal oleh seluruh umat sebagai wanita yang rajin. Ya, kalau di tempat talim dia membersihkan, dia ini, dia ini, dia ini. Tapi ketika kita pergi ke rumahnya, subhanallah, rumahnya rantasa, rumahnya kotor, piring bertumpuk, sampah banyak. Kelihatan aslinya. Ini wanita yang rantasa. Disingkap. Dia akan tersingkap. Aslinya itu di rumahnya, bukan di rumah orang lain. Jadi rumah itu akan membongkar siapa itu wanita. Kalau kamu ingin tahu wanita itu rajin atau tidak, lihat dia di rumah. Jangan lihat dia di luar rumah. Kalau kamu ingin menyingkap wanita ini rajin atau pemalas, lihat dia di rumah, jangan di luar.
Kalau kamu ingin menyingkap wanita ini adalah wanita yang orangnya rapi, pembersih, lihat ketika di rumah. Bukan ketika dia di luar rumah. Ini mendidik para ummahat. Hendaknya dia banyak-banyak fokus memperhatikan kebersihan rumahnya supaya tidak tersingkap siapa dia sebenarnya. Karena disitulah kamu dilihat. Kamu wanita yang rajin atau malas, pembersih atau kotor, itu akan tersingkap. Rumahmu itu istanamu. Disitulah engkau akan dinilai. Begitu juga seorang laki-laki. Suami itu akan dilihat watak aslinya. Itu ketika di rumah. Maka nanti akan kita baca hadis-hadis. Bagaimana Nabi ketika di rumahnya, dia yang melipat pakaiannya sendiri. Dia mengurus sendiri dirinya. Subhanallah, di rumah. Karena memang rumah itu akan menyingkap siapa dia sebenarnya. Tidak malu ki ummahat. Kalau datang tamu tak, rumah tak kotor, berantakan, banyak sampah. Itu kamu dinilai. Ya, kamu dinilai di situ. Jadi bait itu ma'rifatu khuluqir rajul min adami. Rumah itulah akan menyingkap akhlak seseorang. Dia akan menyingkap akhlak seorang. Seorang ummahat ketika mau ditahu akhlaknya, bagaimana akhlaknya dia? Ukti, bagaimana akhlaknya si fulana? Jangan kamu jadikan tolak ukur ketika di luar. Dia ketika di luar, sopan ucapannya, bagus tutur katanya, lembut, beradab. Jangan terburu-buru menyimpulkan dia berakhlak. Sampai kamu menyaksikan dan mendengar, melihat bagaimana dia di rumahnya. Kalau dia di rumahnya yang ada kalimat tolo, bodoh, kurang ajar, iyo, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, berarti dia adalah wanita yang akhlaknya jelek. Dilihat di rumahnya. Kamu tuh dilihat di rumah. Kalau ada ummahat rajin cuci piring di rumah orang lain, kalau di rumahnya malas, berarti dia bukan wanita rajin, wanita kutunjo, malas. Tolak ukurnya itu di rumah dalam bab ini. Ya. Apa tugasnya ibu di rumah? Apa? Di rumah itu tugas seorang wanita, tugasnya wajib 3 hal. Tidak boleh seorang wanita melakukan apapun sebelum selesai 3 hal ini. Kalau bisa jangan sentuh HP-nya. Yang pertama al-ghurfah, kamar. Dia harus jaga kebersihan kamarnya. Karena itu adalah menyingkap siapa dia sebenarnya. Yang kedua dapurnya. Itu akan menyingkap siapa dia sebenarnya. Kemudian yang ketiga sumur. Ya, berkaitan dengan pakaiannya, mencuci, itu akan menyingkap semuanya. Jadi selesai ya. Ya. Insya Allah kita akan sudah mulai masuk beberapa hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana pergaulan suami istri. Jadi, kalau ada pertanyaan silahkan. Bagaimana jika seorang suami yang sholatnya masih bolong-bolong? Dilihat, jika suami ini
Dia tidak mengerjakan sholat karena apa? Ya, dia bolong-bolong karena apa? Dinasihati terlebih dahulu, diarahkan, dibenarkan, ditegur. Kalau tegur ki suamita, nasihati suamita yang tidak sholat, jangan ki seperti anak tak. Kita nasihati, salah ki. Kalau suamita tidak sholat, dia makan dosa dan maksiat, nasihati dia seperti kamu menasihati raja. Itu biasa dia terima. Nasihati dengan lemah lembut, jangan angkat suaramu. Dia raja kamu. Ketika kamu menasihati suamimu, kamu nasihati seperti kamu menasihati seorang raja. Kalau memang dia tidak mau terima, terus dia tidak mengerjakan sholat, maka dibolehkan dia minta cerai. Apakah jika di masjid tiap hari dan berlama-lama di masjid dibanding di rumah, apakah termasuk uzur atau termasuk perkara yang mengurangi keutamaan? Kita sudah bahas, tidak dipungkiri, tidak ada khilaf. Untuk wanita itu, tempat ibadah terbaiknya adalah rumahnya. Tempat terbaik ibadahnya itu rumahnya. Bayangkan ummah, seorang wanita yang sholat di rumahnya, itu lebih afdol dari seorang yang sholat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Dan kita tidak mungkiri ya bagaimana keutamanya dua masjid ini. Ya. Kalau kita mampu banyak-banyak membaca Al-Quran di rumah saja. Ya. Melakukan kebaikan, ya. Wa qarna fi buyutikunna. Tapi tidak juga melarang kalian di luar belajar, beribadah, ya. Tapi selalu dipahami. Yang paling ditekankan itu tadi, ummahat satu. Jangan sampai kita giat sibuk beribadah di luar, di tempat taklim, rajin ki ini. Tapi ketika di rumah kamu melakukan maksiat, itu yang bahaya. Itu yang rawan. Karena rumah itu asalnya tempat ibadah yang terbaik. Malah kau balik. Bagaimana jika suami marah lalu keluar rumah sampai tengah malam? Tidak ada masalah, lebih bagus kalau suami yang keluar daripada kamu. Ya. Yang penting wanita bagaimanapun jangan dia keluar dari rumahnya. Itu hijab terbaiknya. Tempat yang paling aman baginya. Bolehkah saya menuntut tempat tinggal pada suami karena di rumah yang sekarang ada laki-laki? Kalau memang laki-laki itu adalah iparnya dan dia telah balik dan suaminya sering keluar dan iparnya sering ada di rumah, maka dia tuntut suaminya. Katakan kamu tidak memberikan keamanan bagiku. Bukan artinya dituntut berikan rumah, bisa kontrak, ya, atau yang semisalnya. Ya, silahkan dia kontrak. Bagaimana kalau dia bertengkar lalu istri mengancam mau pulang ke rumah orang tua dan suami pun mengizinkan, apakah itu juga termasuk talak? Tidak termasuk talak. Yang dimasukkan sebagian ulama yang berkata, suami yang berkata, keluar kamu dari rumah ini. Itu sebagiannya memasukkan sebagai talak. Ya. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suami yang gampang emosional? Bagaimana kita harus taat? Ummahat, saya nasihatkan ki, seorang wanita itu, istri, bisa jadi dia masuk ke dalam surga karena dia bersuamikan dengan suami yang jelek. Jika dia mampu bersabar. Tidak selamanya itu wanita masuk surga karena suami yang baik. Bisa jadi ada wanita yang masuk ke dalam surga melalui suami yang buruk. Seperti siapa? Asia bintu Muzahim, istri Fir'aun.
Jadi selalu diingat. Kesabaran dalam rumah tangga itu perkara yang didahulukan. Ketika engkau masih mampu bersabar, ya kamu taat, suamimu itu surga nerakamu, bersabar. Bagaimana jika sedang cekcok, tapi suami justru yang pergi keluar rumah? Kalau dalam syariat nanti akan dibaca ya. Kalau dalam agama, nanti akan diajarkan sebenarnya tentang romantika. Kalau seorang lagi bertengkar dengan istri, akan diajarkan nanti, ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, itu ada beberapa hal-hal yang dilarang bagi suami. Satu, menjelek-jelekkan, mengungkit masa lalu, mengungkit-ungkit kebaikan. Atau yang keempat, dia bombe istrinya. Setelah bertengkar, dia bombe. Ini yang paling mematahkan tulang rusuknya. Setelah bertengkar, dia bombe istrinya. Itu perkara yang paling menghancurkan pada karakter wanita. Ya, itu akan dijelaskan nanti. Wanita itu kalau dia bertengkar dengan suaminya, wanita itu tidak boleh dijelek-jelekkan. Tidak boleh dibuka luka lama. Tidak boleh mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dilakukan. Dan tidak boleh dibombe. Wanita itu setelah kita bertengkar dengan istri kita, wanita itu butuh dipeluk atau digendong, tapi jangan dibuang. Digendong saja, ya. Wanita itu butuh kelemah lembutan ketika setelah bertengkar. Itu akan diajarkan nanti bagaimana romantika yang diajarkan Nabi. Saya seorang istri yang tinggal dengan banyak ipar yang selalu berpakaian seksi dan suami juga tidak menjaga aurat. Bagaimana hukumnya? Saya sudah gambarkan tadi bahwa rumah itu fungsinya memberikan keamanan. Ya, jadi bukan berkaitan dengan mewah tidaknya itu rumah. Rumah itu yang saya berikan tadi contoh-contoh. Ketika ada ipar di situ yang bisa mengganggu pandangannya, ya, mengganggu rumah tangganya, maka dia cari rumah. Kata Rasulullah, alhamu al-maut. Ipar itu kematian. Bagaimana sikap atau tindakan sebagai seorang anak jika orang tua bertengkar? Sudah berbulan-bulan dan sudah tidak mau berbaikan. Meski sebagai seorang anak sudah berusaha. Selama pertengkaran itu tidak ada ucapan talak dan perceraian, ya, itu tidak ada pengaruh berbulan-bulan atau apa. Kita sebagai seorang anak bagaimana berusaha selama tidak ada bentuk talak, cerai. Dia bagaimana mendamaikan. Karena perpisahan rumah tangga itu nanti dipisahkan dengan adanya ucapan talak. Ya, adanya ucapan talak. Apakah ketika suami dan anak malas bangun sholat subuh, seorang istri berhenti membangunkan dengan alasan bukan tanggung jawab? Rasulullah SAW bersabda, ingat kumahat, salah satu, ada 3 orang yang dihinakan oleh Allah di hari kiamat. Bagaimana bentuk dihinakan? 1, tidak diajak bicara oleh Allah. 2, tidak dilihat. 3, tidak dibersihkan dosa-dosanya. 1 dari 3 orang ini ada dayus. Sahabat bertanya, apa itu dayus ya Rasulullah? Seorang yang membiarkan kemungkaran terjadi di rumahnya. Maka sebagian ulama mengatakan, jika ada seorang suami yang tidak sholat, dan seorang istri terus mengingatkan suaminya, dan dia tidak mau sholat, maka dia wajib minta cerai. Karena kapan? Selama dia masih status istrinya, maka dia kena kewajiban untuk terus memerintahkan dia sholat. Sedangkan suaminya tidak mau sholat. Jangan sampai dia menjadi dayus. Orang yang membiarkan kemungkaran terjadi di rumahnya. Maka seorang istri harus tetap membangunkan suaminya, anaknya. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata diam karena masalahnya di rumahnya. Ya. Nanti akan dibahas tentang ad-dayus.
Dia sampai sini umat ya, ibu-ibu. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.